Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data baik itu dengan menggunakan nirkabel maupun dengan menggunakan kabel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kabel koaksial dengan tipe RG8U. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrew Syareja dengan NIM 175090807111007. Nama saya Dinda Maulidia Rahman dari Prodi Instrumentasi dengan NIM 17509808071111004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karisangami Alikam, NIM 175090807111003. Oke, kita mulai dari pengenalan kabel koaksial RG8U. Kabel koaksial yang paling banyak dijumpai sekarang ini adalah RG59, RG58, RG11, RG8, dan RG6. RG8 dan RG58 adalah koaksial 50 ohm yang paling banyak dipakai dalam transmisi radio atau dalam jaringan komputer. RG85 kabelnya sedikit lebih kecil dan untuk RG8 kabelnya cukup lebih besar. Kabel koaksial sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu koaksial baseband dan koaksial broadband. Kabel koaksial baseband, kabelnya ada 50 ohm, biasanya dipakai untuk transmisi digital. Sedangkan koaksial broadband, kabelnya 75 ohm, biasanya dipakai untuk transmisi analog. Berikut merupakan jenis kabel koaksial beserta arsitektur dan terminator yang dipakai. Untuk RG8, arsitekturnya adalah Ethernet 10 base 5 dan terminator yang dipakai adalah 50. Berikut merupakan gambar dari kabel-kabel RG. Terdapat RG8, RG58, RG142, RG174, dan RG178. Namun yang kita akan bahas adalah RG8U. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk kabel koaksial RG8U, ini biasanya banyak digunakan untuk instalasi antar gedung, di mana spesifik kabel koaksial Ethernet RG8 ini sama dengan kabel koaksial Ethernet, bedanya hanya bentuk fisiknya saja yang lebih besar. Karena lebih besar, maka kabel koaksial Ethernet ini bisa menampung data yang lebih banyak sehingga sangat cocok untuk instalasi sebagai backbone jaringan. Nah, untuk konstruksinya, yang pertama untuk konduktor menggunakan tembaga, di mana memiliki konstruksi 2,74 plus minus 0,04 mm. Kemudian untuk layar isolator menggunakan busa gas injeksi PE, di mana memiliki ketebalan 2,25 dengan diameter ketika diinstal, maksudnya ketika dipasang itu 7,25. Jadi kalau misalkan dihitung antara kabel, diameter silinder kabel ketika sudah terpasang itu 7,25, sedangkan untuk ketebalannya hanya 2,25. Kemudian untuk bond petal shield lebih dari 115%, dan kemudian ada braiding, maksudnya di sini adalah kepangan shield yang bagian keempat, yaitu menggunakan kepangan serabut tembaga. Dan kemudian ketika sudah melalui bagian tinet copper yang dikepang, ada bagian layer LDPE, di mana ini akan membungkus semua bagian yang ada di kabel tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat gambar berikut. Nah, seperti yang kita bilang tadi, untuk kawat konduktornya yang menggunakan tembaga, yang kemudian dilapisi oleh busa injeksi gas PE, kemudian ada bond petal,
kemudian dilapisi oleh kepangan dari tembaga, kemudian dilapisi oleh jaket PE LDPE seperti itu. Jadi saya di sini akan menjelaskan spesifikasi teknis dari kabel koaksial TrickNet kabel RJ8, yaitu kabel tersebut dapat menjangkau bentangan maksimal sampai 500 meter, kemudian impedansi terminator sampai 50 ohm, kemudian membutuhkan transceiver sebelum dikoneksikan dengan komputer. Agar komputer dapat terhubung ke jaringan TrickNet, dibutuhkan transceiver. Sambungan antara kartu adaptor jaringan dan juga transceiver dibuat dengan memakai drop kabel untuk menyambungkan transceiver dengan attachment unit interface pada kartu adaptor jaringan antar muka dari attachment unit interface berbentuk DB15. Selanjutnya dari struktur RJ8 sendiri itu ada 5. Yang pertama itu inner konduktor dengan bahan bare copper, kemudian memiliki diameter sekitar 2,74 mm. Kemudian yang kedua itu dieelektrik dengan bahan physical foam polyethylene dengan diameter 7,24 mm. Selanjutnya itu ada outer konduktor dengan bahan aluminium foil dengan diameter 7,39. Selanjutnya itu yang keempat overall braid dengan bahan tin copper braid dengan diameter 8,13 mm. Yang terakhir itu pelindung atau jacket, materialnya itu PE dengan diameter 10,29 mm. Untuk konstruksi atau bahan pembangun dari kabel koaksial sendiri itu yang pertama ada konduktor utama, isolasi konduktor bagian luar, 4 penggantung, 5 pembungkus, seperti yang saya jelaskan dengan sebelumnya, ya seperti ini. Terima kasih. Konduktor harus terbuat dari kabel yang berbahan tembaga padat yang memiliki bentuk silinder dengan konduktivitas tinggi. Untuk diameter dari kabelnya disarankan yaitu 0,02 mm, sedangkan ketahanan atau konduktornya yaitu 1/58/1 meter. Yang kedua yaitu isolasi. Isolasi kabel terbuat dari bahan polietilena homogen dan melingkari bahan konduktor utama. Untuk diameternya disarankan yaitu 0,97 mm. Yang ketiga yaitu konduktor bagian luar harus terbuat dari pita tembaga yang punya tebal 0,25 mm dengan maksimum 0,2 mm dan posisinya memanjang sedikit tumpang tindih. Untuk ketahanannya yaitu sebesar 1/52 per meter. Yang keempat yaitu penggantung. Penggantung terdiri dari 7 buah lilit kawat baja dengan ukuran 2 mm dan mempunyai daya kuat tarik sebesar 3,010 kgf. Yang kelima yaitu pembungkus luar. Pembungkus luar kabel terbuat dari polietilena yang kemudian dicampur dengan karbon hitam sebanyak 2%. Untuk tebal rata-ratanya disarankan 2 mm, sementara untuk ketebalannya yaitu 3,4 mm dengan tinggi 3 sampai dengan 4,5 mm. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. Kelebihan dari kabel koaksial ini memiliki kemampuan dalam menyalurkan sinyal-sinyal kuat listrik yang lebih besar jika dibandingkan dengan saluran transmisi dari kawat biasa. Yang kedua yaitu mempunyai ketahanan arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perambatan energi gelombang elektromagnetiknya dibatasi dalam pipa dan juga sekat dari pengaruh interferensi atau gangguan percakapan silang luar karena bentuknya yang sedemikian rupa. Kekurangannya yaitu dalam sebuah jarak tertentu transmisi sinyal-sinyal elektromagnetiknya harus diangkut dengan serangkaian repeater yang terbuat dari tabung elektron pada jalur tersebut agar penyampaian komunikasinya lebih mudah dan terjalin lebih baik. Yang kedua yaitu adanya pengaruh yang besar dari variasi suhu atau temperatur yang berpengaruh pada mutu dan kualitas dari sistem kabelnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.